hilangnya harga diri dan kedaulatan bangsa. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, arah kompas diplomasi Indonesia tampak mengalami pergeseran drastis yang memicu kontroversi hebat. Kebijakan yang awalnya disebut sebagai strategi pragmatis, kini oleh banyak pihak mulai dipandang sebagai rangkaian kekonyolan diplomatik yang secara perlahan dianggap menggadaikan kedaulatan Indonesia ke tangan Amerika Serikat. 1. Konsesi ruang udara dan keamanan nasional. Salah satu poin paling sensitif dalam narasi ini adalah munculnya kesepakatan pemberian konsesi ruang udara Indonesia kepada Amerika Serikat. Langkah ini dinilai oleh para kritikus sebagai pelanggaran serius terhadap integritas wilayah. Memberikan akses udara kepada kekuatan militer asing bukan hanya melemahkan fungsi pertahanan mandiri, tetapi juga menempatkan langit Indonesia sebagai wilayah yang bisa digunakan untuk kepentingan strategis Washington, yang secara otomatis mengikis kontrol penuh negara atas wilayah kedaulatannya sendiri. 2. Kesepakatan dagang Prabowo-Trump yang timpang. Di bidang ekonomi, kesepakatan dagang yang dijalin dengan pemerintahan Donald Trump dinilai banyak merugikan negara. Alih-alih mendapatkan keuntungan kompetitif, Indonesia dianggap terjebak dalam persyaratan yang lebih menguntungkan korporasi Amerika. Liberalisasi pasar yang agresif. Komoditas lokal tergilas oleh produk impor yang membanjir tanpa proteksi yang memadai. Beban utang dan ketergantungan. Kesepakatan ini seringkali dibarengi dengan komitmen finansial yang memberatkan keuangan negara, menciptakan ketergantungan kronis yang mendikte kebijakan ekonomi domestik. 3. Dewan Perdamaian Timur Tengah. Kontradiksi konstitusi. Langkah diplomatik yang paling kontroversial adalah keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Timur Tengah yang diinisiasi oleh Blok Barat. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan penghapusan penjajahan di atas dunia. Dengan bergabung dalam dewan yang dinilai cenderung memihak pada kepentingan hegemonik tertentu di Timur Tengah, Indonesia dianggap telah meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan menjauh dari semangat perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas. 4. Tekanan ekonomi dan hilangnya kendali. Ketergantungan ini menciptakan efek domino pada kehidupan rakyat. Ketika sebuah negara terlalu condong pada satu kekuatan besar, kebijakan domestik seringkali mulai terhimpit. Jika investasi dan pinjaman tersebut gagal dikelola dengan transparansi, Indonesia beresiko terjebak dalam utang yang mencekik. Dampaknya nyata, pencabutan subsidi demi prasyarat internasional dan kenaikan harga barang pokok yang mulai menyiksa rakyat kecil. 5. Pemicu ketegangan dan kebangkitan gerakan rakyat. Rangkaian kebijakan yang dianggap merugikan ini menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar di tingkat akar rumput. Masyarakat melihat adanya pola di mana kepentingan elit dan kekuatan asing didahulukan di atas kesejahteraan nasional. Sentimen anti-imperialisme. Luka sejarah kolonialisme kembali terbuka saat rakyat merasa martabat bangsanya diperjualbelikan. Krisis kepercayaan. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga kedaulatan udara dan ekonomi menciptakan delegitimasi yang masif di mata publik. 6. Akhir narasi. Menuju revolusi sosial. Jika akumulasi kekecewaan ini tidak segera diredam, Indonesia berada di ambang revolusi sosial. Sejarah mencatat bahwa kemarahan rakyat yang merasa kedaulatannya tergadai akan selalu menemukan jalan menuju perubahan besar. Seperti pada tahun 1998, sebuah gerakan perubahan yang dipelopori oleh mahasiswa dan elemen rakyat akan muncul secara organik. Revolusi ini muncul sebagai upaya paksa untuk merebut kembali kendali atas negara, menuntut pembatalan semua kontrak dagang yang merugikan, menutup akses militer asing di ruang udara RI, dan mengembalikan arah politik luar negeri Indonesia sesuai dengan amanat asli konstitusi melalui reformasi jilid 2. Kesimpulan, kehancuran kedaulatan yang dimulai dari meja-meja perundingan internasional seringkali diakhiri di jalanan oleh kekuatan massa. Revolusi 1998 adalah pengingat keras bahwa ketika sebuah bangsa merasa dijual, rakyatlah yang akan bergerak untuk membeli kembali harga diri bangsanya dengan perjuangan. Bagaimanakah menurut pendapat Anda? Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Dijual tanah dengan lokasi sangat strategis di kawasan Jati Bening, Bekasi, dekat akses jalan tol Jakarta Cikampek dan LRT. Sangat cocok untuk rumah tinggal, ruko, kos-kosan, atau investasi properti jangka panjang. Hubungi 0878
270 52 799.